wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Kanudjana, mahasiswi jurusan S1 Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas antibiotika yang membahas tentang dua golongan antibiotika, yang mana dua golongan antibiotika yang akan dibahas yaitu golongan tetrasiklin dan golongan kloramfenikol. Sebelum membahas dua golongan tersebut, saya akan menjelaskan dulu apa itu antibiotika dan beberapa penggolongannya. Antibiotika merupakan bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Selanjutnya, penggolongan antibiotika. Penggolongan antibiotika ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan spektrum aktivitasnya. Yang kedua, berdasarkan mekanisme kerjanya. Dan yang ketiga, berdasarkan strukturnya. Yang pertama, berdasarkan spektrum aktivitasnya. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, antibiotika spektrum luas, dan yang kedua, antibiotika spektrum sempit. Antibiotika spektrum luas merupakan antibiotika yang efektif terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Antibiotika spektrum luas ini bekerja terhadap lebih banyak bakteri, contohnya tetrasiklin dan kloramfenikol. Kemudian yang kedua, antibiotik spektrum sempit merupakan antibiotik yang efektif hanya pada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif saja. Maksudnya di sini antibiotik spektrum sempit ini bekerja hanya pada bakteri tertentu. Contohnya penisilin yang hanya bekerja pada bakteri gram positif dan gentamisin yang hanya bekerja pada bakteri gram negatif. Penggolongan antibiotika yang kedua yaitu berdasarkan mekanisme kerjanya. Penggolongan ini terdiri atas 5. Yang pertama, antibiotika yang menghambat sintesa dinding sel bakteri, contohnya penisilin, cephalosporin, vancomycin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, antibiotik yang bekerja langsung pada membran sel bakteri, contohnya polymyxin. Yang ketiga, antibiotik yang menghambat pembentukan DNA atau RNA, contohnya rifampicin, quinolone. Yang keempat, antibiotika yang menghambat pembentukan protein pada ribosom, contohnya erythromycin, gentamisin, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, antibiotik yang menghambat sintesa asam folat dalam sitoplasma, contohnya sulfonamida. Dan penggolongan antibiotika yang ketiga yaitu berdasarkan strukturnya. Penggolongan antibiotika berdasarkan strukturnya dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu antibiotik beta-lactam, aminoglikosida, tetrasiklin, makrolida, polipeptida, lincomycin, kloramfenikol, dan lain-lain. Kemudian masuk pada antibiotik golongan tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan antibiotika yang memiliki aktivitas berspektrum luas. Antibiotik tetrasiklin merupakan turunan dari octahydrenoftasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin dan serta memiliki 5 atau 6 pusat atom C. Tetrasiklin dapat dikelompokkan atas tetrasiklin alami, tetrasiklin semisintesis, dan protetrasiklin. Yang pertama, tetrasiklin alami. Di slide itu ada gambar strukturnya dan nama-nama obat golongan tetrasiklin alami bisa dilihat. Kemudian yang kedua, tetrasiklin semisintesis. Itu ada gambar strukturnya juga bisa dilihat juga, dan obat-obat golongan tetrasiklin semisintesis. Dan yang ketiga, protetrasiklin. Sama yang seperti tadi, ada juga gambar strukturnya bisa dilihat beserta nama-nama obat golongan protetrasiklin. Hubungan struktur aktivitas tetrasiklin. Yang pertama, cincin D harus merupakan cincin aromatik
dan cincin A harus terdistribusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat untuk kepentingan aktivitasnya. Yang kedua, cincin B dan C dapat mentoleransi perubahan substituen selama sistem ketoenol tidak berubah dan terkonjugasi pada cincin fenol D. Yang ketiga, cincin B, C, D fenol merupakan sistem ketoenol yang sangat penting dan cincin A harus memiliki sistem ketoenol yang terkonjugasi. Yang keempat, secara spesifik, cincin A mengandung trikarbonil, suatu gugus katoenol yang pada posisi C1, 2, 3. Struktur kimia lainnya untuk aktivitas antibakteri yaitu gugus amin pada posisi C4 pada cincin A. Kemudian masuk pada antibiotika golongan kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan antibiotik yang memiliki spektrum luas yang bersifat bakteriostatik. Maksudnya di sini bakteriostatik adalah memiliki kemampuan untuk menghambat perkembangbiakan bakteri tetapi tidak membunuh bakteri. Obat ini merupakan obat pilihan untuk pengobatan demam tifoid akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella sp. Demam tifoid itu infeksi akut saluran cerna. Kloramfenikol merupakan antibiotik yang diisolasi dari Streptomyces venezuelae. Kemampuan kloramfenikol untuk menembus sistem saraf pusat menjadikannya alternatif sebagai pengobatan meningitis dan anti-riketsia. Meningitis bakteri merupakan suatu peradangan pada selaput otak yang mengenai lapisan diameter dan ruang subarachnoid yang diakibatkan oleh bakteri yang menyebar masuk pada ruang subarachnoid. Hubungan struktur aktivitas kloramfenikol. Modifikasi gugus P-nitrofenol dapat melalui beberapa cara, yakni penggantian gugus nitro oleh substituen lainnya akan menurunkan aktivitas antibakteri. Kemudian, pemindahan gugus nitro dari posisi juga akan menurunkan aktivitas antibakteri. Penggantian gugus fenil oleh alisiklik akan menghasilkan senyawa yang kurang poten. Modifikasi pada rantai samping dikloroasetamida, rantai samping dihalogen lainnya akan menghasilkan senyawa yang kurang poten, meski aktivitas utama tetap ada. Modifikasi 1,3 propanadiol bila gugus alkohol pada C1 diubah akan menurunkan aktivitas, sehingga adanya gugus alkohol pada senyawa ini sangat penting untuk aktivitas antibakterinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.